Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albert Krisnamukti dengan NIM 2103030334. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang keramba jaring apung. Keramba jaring tancap maksud saya, yang mana saya di sini memenuhi tugas kuliah yaitu dari teknologi aquaculture pesisir laut, dan dosen pengampu saya yaitu Dr. Suri Purnama Febri, Eskel MSI. Nah, keramba jaring tancap. Sebelum saya memasuki materi, adakah yang mengerti apa itu keramba jaring tancap? Nah, keramba jaring tancap ialah keramba dengan sistem teknologi budidaya dalam wadah berupa jaring yang diikatkan pada patok yang menancap ke dasar perairan. Komponen ini meliputi rangka, kantong jaring, patok rumah, fungsi dari bahan spesifik setiap komponen pada keramba jaring tancap sama seperti dengan keramba jaring apung, kecuali patok. Patok berfungsi sebagai penyangga jaring sehingga dapat berbentuk segi empat. Patok terbuat dari bambu, kayu, atau beton. Sistem ini ditempatkan pada perairan, danau, laut, sungai, atau waduk yang memiliki kedalaman sekitar 7 atau 3 sampai 7 meter maksud saya. Nah, penempatan sistem ini harus memperhatikan kisaran pasang surut. Pada saat pasang kantong jaring, kantong jaring terendam yang dapat mengakibatkan ikan lepas keluar. Sedangkan pada saat surut, ketinggian air dasar akan memenuhi kantong. Jadi, begitulah pengertian dari keramba jaring tancap. Adapun teknik pembuatan dari keramba jaring tancap yakni seperti bahan dan alatnya: 1. Jaring, 2. Bambu, 3. Batu pemberat, ember, timbangan, kantong plastik, tali paku, maupun pasak-pasak lainnya. Atau yang dapat berinovasi, kita dapat berinovasi juga. Seperti misalnya kita dapat menambahkan besi misalnya daripada bambu untuk pemberat, sekaligus besi mudah didapatkan, sedangkan bambu sama halnya dengan besi, cuman ia kadang mudah rapuh karena tergerus ombak. Lalu adapun cara pembuatannya yakni: 1. Keramba dapat dibuat menurut ukuran yang dikehendaki. Dalam hal ini panjang 4 meter sedangkan lebar 3 meter. Kemudian kayu gelam atau kayu cerocok ditancapkan ke dalam lumpur untuk membuat kerangka keramba. 4 tiang memanjang yang masing-masing merupakan tulang tempat pengikat tiang-tiang melintang. Kayu cerocok ini diikat dengan tali timbangan atau rotan, atau dipaku juga bisa antara tiang yang telah ditancapkan dengan tiang-tiang melintang kerangka. Bentuknya menyerupai balok. Sepertilah bentuknya. Ya, memang agak aneh. Memang begitulah. Cuman ini demonstrasi. Setelah kerangka tiang terbentuk persegi panjang dengan ukuran 2 kali 3 meter, maka jaring yang dipasang pada kerangka yang diikat dengan tali tambang. Jaring yang digunakan juga ada 2 macam, yakni jaring dalam sebagai wadah budidaya dan jaring luar dengan ukuran mata jaringnya agak besar yang berfungsi untuk pelindung jaring wadah budidaya atau pencegah serangan dari hama maupun predator
lain. Kemudian masukkan waring ke dalam air hingga hampir menyentuh lumpur. Titik atas waring jangan sampai tenggelam pada saat pasang. Dan ketika air surut, air dalam waring tidak boleh kurang dari 50 meter. Nah, berikut adalah contoh dari beberapa keramba jaring tancap seperti foto-foto di atas, yakni foto pertama dan foto ketiga. Nah, pada foto-foto tersebut dapat kita lihat beliau atau mereka penduduk setempat melakukan budidaya jaring tancap pada perairan air darat atau rawa. Nah, di sini mereka menggunakan pasak-pasak kayu lalu jaring. Nah, seperti ilustrasi keramba jaring tancap yang ada gambar tengah. Di situ dapat kita melihat desain di mana di pemberat, waring dan kerangka tersusun dengan rapi. Ya, begitulah desain dari jaring tancap. Tinggal kita mengimplementasikannya kepada kehidupan sehari-hari. Karena jaring tancap ini memiliki keunggulan maupun kelebihan. Adapun keunggulan dari keramba jaring tancap ini satu, desainnya lebih mudah, efisien dalam pembuatannya, pengoperasiannya mudah, produktivitasnya lebih tinggi, tidak memerlukan kedalaman air yang terlalu dalam seperti keramba jaring apung. Dalam jenis ikan yang dibudidayakan terdapat banyak jenis. Dana yang diperlukan untuk membuat keramba juga tidaklah besar karena tidak memerlukan alat pemberat atau pengapung yang biayanya lebih mahal. Seperti yang disimpulkan di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya keramba ini cocok untuk kalangan menengah ke bawah untuk dapat melakukan budidaya. Apabila ingin, maka dapat kita mengimplementasikannya ke kehidupan sehari-hari. Namun perlu diingat, apabila pasang airnya dan surut, maka tindakan-tindakan pencegahan dapat kita lakukan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, dan di sini ia lebih tergolong ke dalam murah nih untuk kita membudidayakan ikan dalam konteks jaring. Kenapa demikian? Karena dia tidak perlu mengeluarkan dana pemberat atau pengapung. Cukup ditancapkan ke dasar dengan menggunakan pasak dan diikatkan dengan jaring maupun tali seperti tali tambang, paku, dan sebagainya. Begitu. Nah, adapun kendala atau kekurangan dari jaring tancap yaitu satu, jaring tancap terdapat di satu aliran seperti aliran sungai maupun aliran perairan lainnya. Nah, akibatnya ia dapat menghambat aliran-aliran tersebut seperti yang diterangkan di slide berikut. Menghambat air, keramba ikan aliran sungai ini dapat menghambat sehingga di beberapa daerah tidak diizinkan. Nah, oleh karena itu kita perlu mencari lokasi yang strategis dan memungkinkan agar hambatan air tidak mengganggu atau merugikan penduduk sekitar. Untuk kapasitasnya yang memiliki kelemahan yaitu relatif kecil bila dibandingkan dengan keramba jaring apung, kolam ikan, tambak tradisional dan tambak lainnya maupun keramba lainnya. Nah, dan ia juga memiliki kelemahan seperti apabila terjadi air bah atau air dari
maksud saya dari pegunungan jatuh turun ke sungai, maka keramba akan hanyut terbawa derasnya aliran sungai. Setelah air bah jatuh, keramba banyak dipenuhi oleh lumpur dan pasir. Adapun teknik budidaya keramba jaring tancap dapat kita lakukan dengan melihat prosedur berikut. 1. Pemilihan lokasi. Saat budidaya ikan di keramba jaring tancap, yang harus diperhatikan yaitu pertama kali debit air. Lokasi strategis yang seperti saya sebutkan, kolam yang berarus yaitu kolam sungai, rawa maupun perairan yang ada arusnya. Nah, sumber air yang kedua. Sumber air kita harus mencari sumber air yang jarang kekeringan agar pasokan air selalu tersedia begitu. Dan peletakannya sebaiknya di daerah yang berarus kecil nih, karena apabila arusnya kencang jaring akan hanyut. Nah, selain kecil arusnya, kita harus menempatkan jaring tancap ini di perairan yang agak dalam, karena untuk melihat debit air dan ikan agar dapat tetap hidup apabila air agak kekeringan atau susah air nih di perairan sungai atau arus air tersebut gitu. Nah, peletakan tersebut untuk dapat memudahkan pembuatan, pengoperasionalan, dan serta pemeliharaan dan juga pemanenan gitu. Nah, setelah dilakukan peletakan, maka kita akan menebar benih. Menebar benih sebaiknya pada pagi hari. Mengapa begitu? Karena saat matahari terbit di pagi hari, setiap daerah suhu akan sama, dan apabila daerah suhunya agak tinggi, agak kesiangan, takutnya ikan agak susah untuk menyesuaikan dengan lingkungannya karena terlalu panas begitu. Sedangkan lokasi sebelumnya ikan-ikan ini berasal dari petani-petani atau nelayan sekitar dari kawasan yang dapat kita ambil. Oleh karena jadi bermaksud saya masukkan suhu yang sesuai agar ikan dapat menyesuaikan dengan suhu aslinya. Setelah benih ditebar, pakan pasti otomatis akan diberikan. Adapun pakan yang dapat kita berikan salah satunya yaitu berupa pelet dan tambahan lainnya seperti tanaman air, daun-daunan, pakan alami bisa digunakan juga dalam budidaya jaring tancap ini, karena pakan alami lebih efektif dan mempunyai protein yang lebih tinggi daripada pelet begitu. Dan pelet pun sebenarnya ada protein yang tinggi, tergantung pemilihan kita dan penyesuaian ikan yang akan kita budidaya. Setelah pakan diberikan, ikan pasti otomatis bertumbuh besar sehingga pemanenan ikan dapat kita laksanakan. Apabila pemanenan ikan dapat dilaksanakan dengan cara mempersempit ruang gerak antara jaring di dalam kantong keramba. Ibarat kita menjaring, maka ibarat ini jaring kita kerucutkan, kita habiskan, kita tarik ke atas, lalu ikan akan mulai timbul dan kita dapat mensortir atau memilahnya. Nah, begitulah dari tata cara mulai dari pemilihan lokasi hingga pemanenan ikan dalam jaring tancap. Adapun ikan budidaya yang dapat kita letakkan di dalam jaring tancap yakni yang pertama ikan mas, ikan nila, patin, lele, bawal, betutu, dan jenis ikan air tawar lainnya. Tergantung menyesuaikan lokasi yang akan kita pilih begitu. Baik, terima kasih. Cukup sekian
presentasi dari saya tentang keramba jaring tancap. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.